Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru, penyertaan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik memimpin kehidupan kami. Mari Tuhan pada hari ini berbicaralah kembali lewat kebenaran firman-Mu pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Matius 6 ayat yang pertama. Dikatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Saudara, tema kita hari ini ialah sedekah, doa, dan puasa. Saudara, berbicara tentang sedekah, doa, dan puasa, ketiga hal itu adalah aktivitas rohani yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketiga hal itu wajib dan harus kita lakukan, bukan hanya sebagai perintah dari Tuhan, tetapi juga sebagai bukti dari tingkat kerohanian kita yang baik, di mana kita menyadari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan harus menunjukkan hidup yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, apa arti daripada ketiga aktivitas rohani tersebut? Sedekah dalam bahasa aslinya mengandung pengertian kemurahan hati untuk menolong para fakir miskin. Dengan kata lain, sedekah ialah sikap kemurahan hati yang ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Doa artinya adalah aktivitas rohani yang kita tujukan kepada Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita mengenal dan memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, di mana dengan berdoa kita berelasi dengan Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Sedangkan berpuasa adalah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan untuk sesuatu yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saudara, ketiga kegiatan agama ini bukan hanya ada di dalam kekristenan, tetapi di agama lain pun hal ini mereka lakukan. Banyak orang bukan Kristen yang memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada janda-janda. Mereka pun berdoa dengan rajin, sehari bisa 5 kali, dan berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun saudara, kita melihat juga tidak sedikit baik orang Kristen ataupun bukan orang Kristen yang melakukan sedekah, berdoa, dan berpuasa memiliki tujuan yang salah, hanya untuk dipuji oleh orang lain, hanya untuk dianggap baik oleh orang lain, hanya untuk dianggap rohani oleh orang lain, yang ujung-ujungnya mencari kemuliaan diri sendiri. Saya mau katakan, apa yang kita lakukan kalau hanya untuk mencari pujian daripada orang lain adalah tujuan yang salah. Aktivitas rohani yang kita kerjakan semua adalah sia-sia. Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus menginginkan agar kita anak-anaknya memiliki tujuan yang benar ketika kita melakukan aktivitas rohani ini, yaitu bukan mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ayat emas yang kita baca hari ini dikatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Saudara, Tuhan Yesus tahu setiap kedalaman hati manusia, bahwa manusia memiliki sisi gelap, yaitu mereka haus akan penghargaan, pujian daripada orang lain. Hal itu terlihat ketika Tuhan memperingatkan para pengikutnya dari ayat yang kita baca. Yesus membuka bagian ini dengan kata ingatlah, artinya hati-hatilah, berawas-awaslah.
supaya jangan kewajiban agama kita yang kita lakukan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Saudara, ini yang Tuhan pesankan bagi setiap kita, agar kita ketika kita berdoa, ketika kita memberi sedekah, ketika kita berpuasa, jangan mencari pujian daripada orang lain, tetapi kita mencari kemuliaan dan pujian daripada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tahu kedalaman hati kita, tujuan dan motivasi kita. Karena itu ketika kita melakukan segala tindakan dan kegiatan rohani ini, mari kita lakukan dengan ketulusan, dengan sikap yang benar dan tertuju kepada Tuhan. Karena itu ketika kita memberi, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, kita lakukan dengan motivasi yang benar, yang berpusat kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Jangan sampai kemuliaan Allah dikorbankan demi kemuliaan kita. Saudara, mari kita terus menjaga hati dan motivasi kita supaya tetap fokus kepada Tuhan, supaya hidup kita tidak hanya mengejar ambisi dan pujian bagi diri sendiri, tapi sebaliknya, ingat saudara, apa yang kita lakukan harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita terus bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. Kita berpuasa, kita berdoa, kita memberi sedekah, agar Tuhan boleh dipermuliakan bagi kehidupan kita dan agar hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu dan firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami ketika kami melakukan kebenaran-Mu dan aktivitas rohani Tuhan, baik berdoa, baik memberikan sedekah, baik berpuasa, agar kami lakukan dengan sikap yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati kami, dan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pimpin Tuhan sepanjang hari ini kehidupan kami, biar tangan Tuhan yang berkuasa menyertai dan menopang akan hidup kami. Kami begitu lemah, tanpa Tuhan kami tak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, lawatlah setiap kami sedang sakit, biar Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami berbaring sakit Tuhan karena ada kanker otak dan penyumbatan di otak. Tuhan tolong untuk saudara kami ini, biar Tuhan boleh menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami mohonkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga untuk saudara kami Tuhan yang bergumul ya Tuhan dengan sakit kanker paru-parunya, Tuhan juga tolong. Kiranya Engkau Tuhan yang berbelas kasihan, Engkau Tuhan yang boleh campur tangan, menguatkan imannya, bahkan menyatakan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kesembuhan bisa terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan yang bergumul dengan penyumbatan di jantungnya. Oh Tuhan, sehingga kakinya bengkak, bahkan paru-parunya terendam air. Tuhan tolong, biar Engkau Tuhan yang boleh campur tangan, menyatakan kuat kuasa-Mu, menyembuhkan saudara kami ini. Tuhan Yesus, tolonglah. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, akan diabetes yang tinggi. Tuhan juga tolong, Engkau melawat Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, Engkau yang menjamah dengan anugerah-Mu ya Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menurunkan kadar gulanya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu bagi saudara kami juga Tuhan yang bergumul Tuhan dengan kataraknya. Mungkin mereka akan menjalani operasi untuk matanya ini. Tuhan juga tolong campur tangan supaya operasi katarak dapat berjalan dengan lancar, sehingga penglihatannya bisa pulih kembali. Tuhan tolonglah. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang bergumul untuk anak-anak mereka ya Tuhan, yang sedang kecanduan rokok ya Tuhan, bahkan lebih lagi kecanduan akan terlibat narkoba. Tuhan tolonglah, Tuhan campur tangan, biar kuasa-Mu Tuhan yang boleh melepaskan Tuhan daripada keterikatan, daripada kecanduan mereka. Tuhan, berbelas kasihanlah.
Terima kasih Bapa, kami datang pada hari ini membawa hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.